Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini di video saya kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang sedang mengajar di SMK Negeri 1 Bimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Oke, kita langsung ke videonya. Selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, tapi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Suhadi. Saya guru SMK Negeri 1 Blimbing Hulu dan saya berdomisili di Desa Piawas, Kabupaten Melawi. Ya, mungkin kehadiran dari adik-adik kita dari STKP Katulistiwa ya ingin memenuhi tugas kuliah, jadi kita siap melayani. Oke, baik. Silakan dimulai. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan aja, Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak bagaimana perkembangan anak remaja saat ini dilihat dari fisik, intelektual, sosial, dan moral? Iya, sangat menarik sekali ya pertanyaannya. Dilihat dari fisik, sisi fisik, intelektual, dan sosial. Ya. Nah, kalau kita bicara melihat apa yang terjadi di zaman sekarang, perkembangan dunia sekarang, terutamanya khusus anak muda, jadi banyak hal-hal yang memang harus kita perbaiki ke depan. Yang pertama di sini adalah peran kita bersama, selain di lingkungan keluarga, masyarakat, ya, kemudian aparat penegak hukumnya juga, karena selama ini yang kita lihat di kalangan remaja, terutama SMA, di perkotaan, tawuran, kemudian membolos sekolah, bahkan sampai terjerat narkoba. Nah, ini kan sangat disesalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita koreksi lagi, yang harus kita antisipasi lagi, kita jaga, ini penggunaan media. Nah, dalam media ini ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada posisi positif dan sisi negatif. Ya. Nah, ketika kita salah dalam menggunakan media, salah upload, salah mengupdate, tentu saja kita lari ke hal yang salah. Bisa berakibat di ITE, undang-undang ITE kita. Ya. Kemudian kita bisa dipidana, ya, bisa kena kurungan, ya. Karena yang namanya hukum ini berlaku untuk siapa saja. Ya. Dia tidak tebang pilih apakah dia dari kalangan anak-anak, karena anak-anak ini udah ada yang namanya peradilan khusus, peradilan anak. Hanya perbedaannya di anak-anak sekarang ini dia menggunakan persidangannya itu tidak terbuka untuk umum, beda dengan orang dewasa. Ya. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan, yang pertama yang ketiga itu yang saya sangat Bapak sangat berkesan di sini, Bapak melihat nilai-nilai jiwa nasionalis terhadap anak itu sangat kurang. Ya. Apalagi sekarang maraknya paham-paham radikalisme yang merasuk sampai ke kalangan siswa, kalangan remaja, bahkan ke masyarakat kita. Nah, itu harus kita antisipasi bersama, antisipasi. Nah, peran di situ sebenarnya yang paling penting ini adalah selain orang tua masyarakat, yaitu tokoh agama. Ya. Memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak muda, jangan sampai tertular paham-paham yang berkaitan dengan hal-hal radikalisme, dengan terorisme. Itu jangan sampai. Karena kalau generasi muda kita sudah diracuni dengan hal-hal yang seperti itu, sudah pemikiran, pola pikirnya sudah dirubah, bahasa kasarnya dicuci otak, Ya. jadi sangat susah nanti. Karena generasi-generasi yang menjadi harapan ke depan nanti itu adalah generasi muda. Ya. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak jawab untuk poin yang pertama. Silakan lanjutkan ke poin yang kedua. Baik, Pak, kita lanjut ke poin yang kedua. Iya. Menurut Bapak, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau normalnya? Berikan penjelasan Bapak. Iya. Itu juga sangat menarik. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan sekarang? Di sini Bapak ambil dua sisi. Di sisi lain memang ada sebagian generasi muda kita atau anak-anak muda kita memang sudah sesuai. Di sisi lain juga ada generasi muda atau anak-anak muda kita yang belum sesuai. Nah, untuk generasi muda atau anak-anak muda kita yang sudah sesuai, Bapak lihat yaitu rata-rata itu anak muda yang memang sudah mengenyam pendidikan. Ya. Jadi dia bisa memilah, bisa berpikir, bisa mengontrol emosi, bisa mencari solusi ketika ada masalah. Nah, itu biasanya. Nah, kemudian yang sesi yang Bapak jelaskan tadi, yang anak muda yang belum sampai sekarang belum bisa
masih gagal dalam apa namanya mengelola pola pikir itu, mohon maaf, ini yang biasanya yang kurang pendidikan, anak yatim, gelandangan itu paling mudah dirasuki. Iya. Anak-anak muda seperti anak-anak jalanan itu harus dibimbing lagi. Nah, hak dan tanggung jawab terhadap anak jalanan itu sebenarnya negara berhak, itu diatur oleh undang-undang, tidak boleh dibiarkan ya. Negara itu harus berperan aktif untuk memperhatikan, karena ketika anak muda kita sudah hancur, kemudian generasi penerus kita, anak-anak muda kita sudah diracuni, jadi untuk memajukan suatu negara itu susah ya, karena generasi-generasi muda itu adalah penerus ke depan. Kan tidak mungkin yang tua terus berkarya. Iya, betul. Suatu saat kan ada masanya yang tua itu istirahat, berakhirnya jabatan. Tentu generasi muda yang akan menggantikannya. Ya. Ya. Apa lagi pertanyaannya tadi yang kedua? Bapak ulangi lagi. Yang kedua, Iya. menurut Bapak, apakah perkembangan anak remaja sekarang sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau normalnya? Iya. Menyambung apa yang Bapak bicarakan tadi, ya. Sudah sesuai atau tidak sesuai itu udah Bapak bagikan tadi. Yang sesuai itu ya anak-anak yang itu tadi yang Bapak jelaskan tadi, Ya. yang memang sudah mengenyam pendidikannya, yang mengerti akan adat istiadatnya, perilaku sikapnya itu sudah ditanamkan terhadap anak. Kemudian jiwa-jiwa nasionalismenya sudah ada. Itu biasanya untuk anak yang sudah dikatakan normal. Nah, ketika anak yang belum bisa dikatakan normal, yang gagal dalam pendidikannya itu biasanya yang paling mudah di pola pikirnya yang mudah diganggu atau mudah dirasuki oleh hal-hal yang negatif. Apalagi kalau kita ketemu anak jalanan, kurang pekerjaan, pengangguran, tentu saja ketika diiming-imingi dengan sebuah pekerjaan, apakah itu hal yang baik, hal yang jahat, yang penting menghasilkan uang menurut mereka, mereka tetap tergiur. Nah, ini sebenarnya yang harus kita cegah, biar kedepannya pemerintah itu bisa memperhatikan, karena gelandangan, pengemis, ini kan anak-anak juga bagian dari negara kita yang harus kita perhatikan, jangan terlantarkan, karena kita menjaga situasi dan kondisi ke depan nanti untuk mereka juga, karena mereka juga layak, butuh untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, ya, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang harus mereka penuhi, ya. Mungkin itu saja poin yang kedua yang dapat saya jelaskan, kemudian silakan diteruskan yang poin ketiga. Baik. Kita lanjut ke poin yang ketiga ya Pak. Iya, silakan. Dari pengalaman Bapak sendiri selama mengajar, bisa diceritakan bagaimana Bapak menemukan remaja dengan kasus yang berat terkait masalah dalam penyesuaian diri pada masa perkembangannya Pak? Ya. Memang ya puji Tuhan selama ini ya, setelah Bapak mengajar di SMK Negeri 1 Blimbing Hulu sampai saat ini, Bapak belum ada ya, boleh dikatakan tidak pernah ada menemukan yang namanya kasus yang seberat yang Bapak alami, yang pernah Bapak alami, yang hadapi. Jadi tidak pernah ada. Ya, memang kasus yang sering kita hadapi untuk siswa, terutama anak-anak remaja, kalangan remaja di tingkat SMA, SMK itu selama saya mengajar itu biasanya membolos sekolah, jarang sekolah, kemudian kenakalan-kenakalan kecil itu sering. Tapi kalau hal-hal yang besar, kalau untuk di Blimbing Hulu, SMK Blimbing Hulu itu memang belum pernah kita temukan. Karena apa? Karena hal itu semuanya kembali kepada bagaimana penekanan kita, aturan-aturan kita terhadap siswa di lingkungan pendidikan kita. Ketika kita memberikan sistem, aturan atau regulasi-regulasi di sistem pendidikan kita di lingkungan sekolah kita dengan ketat, dengan baik, tentu siswa juga akan mengikuti, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan tadi itu bisa berkurang. Apalagi di zaman sekarang, era sekarang itu aksesnya itu sangat mudah mengupdate informasi. Ya, kita lihat sekarang untuk mengakses segala situs-situs yang tidak baik itu sangat mudah. Nah, untuk mencegah ini peran guru, orang tua di sini harus benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Karena apa? Karena di kalangan remaja tingkat SMA ini dia pemikirannya masih labil, masih mudah untuk dicuci pola pikirnya, sehingga ketika kita melakukan doktrin, ya, memberikan ajakan-ajakan, apakah itu ajakan yang positif atau negatif, menurut mereka itu bermanfaat, bisa menghasilkan uang, mereka akan tergiur. Tapi dampaknya ke depan itu mereka tidak pikirkan. Nah itu, maka saya katakan
di kalangan pendidikan khususnya di SMK Blimbing Hulu sampai saat ini belum ditemukan kasus-kasus yang memang di luar kemampuan sekolah untuk menyelesaikannya. Semuanya baik kalau untuk di Blimbing Hulu. Karena kasus bolos, jarang sekolah, kenakalan siswa itu memang rata-rata setiap sekolah itu mengalami. Ya. Kalau untuk narkoba, minuman keras sampai sekarang kita belum menemukan. Ya. Ya. Terima kasih, mungkin itu. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat. Bagaimana Bapak menyelesaikan masalah tersebut dengan membimbing remaja tersebut memperbaiki diri? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, cara mendidik, membimbing ketika seseorang atau remaja itu dalam keadaan bermasalah. Apakah itu fisik, mental, pola pikirannya terganggu. Yang pertama itu pendekatan terhadap agama, budi pekerti. Ya. Itu yang harus kita tanamkan kepada setiap anak. Kemudian jiwa-jiwa nasional itu juga harus kita tanamkan, nilai-nilai Pancasila. Kemudian nilai-nilai hukum adat maupun pidana juga harus kita tanamkan. Pencegahan seperti ini mungkin itu harus kita lakukan. Karena ketika kita menyelesaikan masalah tanpa ada solusi, tanpa kita memberikan solusi kepada seseorang, remaja tersebut, mungkin dia untuk merubah pola pikir ataupun tingkah lakunya susah. Kenapa? Karena kita tidak memberikan solusi, kita hanya sekedar menegur, tapi solusinya untuk berubah itu tidak ada. Jadi kita arahkan, apalagi kalau remaja-remaja yang sudah boleh dikatakan pergaulannya sudah agak sulit untuk dikendalikan, misalnya udah terjerat narkoba, minuman keras, atau yang lain-lain, itu memang harus penanganan khusus, pencegahan. Jadi peran bukan hanya di lingkungan sekolah, bukan hanya di lingkungan masyarakat, namun semua elemen yang ada, baik itu aparat penegak hukum, semuanya terlibat. Kita jaga bersama, jangan sampai kita mudah atau kita ketika masalahnya udah besar baru kita bisa menyelesaikan, baru kita selesaikan. Itu jangan sampai terjadi, karena pada dasarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah itu yang harusnya, jangan sampai ketika masalahnya udah semakin besar baru ada tindakan-tindakan, itu sulit biasanya. Jadi mungkin seperti itulah cara penanganan yang dapat saya jelaskan untuk poin yang ketiga atau yang keempat. Kita lanjut untuk poin yang kelima. Ya, silakan. Bisa Bapak ceritakan apa saja bentuk bimbingan kepada siswa, baik untuk kelompok besar maupun untuk kelompok kecil atau individu, untuk membantu mereka memahami perkembangan mereka yang seharusnya? Ya. Nah, untuk membimbing seorang siswa, jadi poin yang keberapa? Keenam. Jadi baik itu dalam kelompok kecil, kelompok besar maupun individu, sebenarnya itu kembali kepada masalahnya masing-masing. Kalau kepada individu ataupun kelompok kecil biasanya kita dilihat dari masalah. Kalau kelompok besar biasanya terhadap siswa itu biasanya yang kita beritahukan, yang kita didik itu biasanya dalam skala umum di kelas, biasanya baru kita bicara tentang bagaimana cara kita menangani agar siswa kondisi kelasnya jadi aman, nyaman, kita bisa belajar dengan aktif. Itunya dalam kelompok besar. Kemudian dalam kelompok kecil memang kenakalan remaja ini biasanya berkelompok. Biasanya ada geng. Ini pimpinannya, ini geng ini. Nah, gimana cara kita seorang guru ini menjaga, menegur, kemudian memberikan motivasi kepada mereka? Tentu melalui teguran-teguran yang humanis, yang memberikan pencerahan-pencerahan terhadap budi pekerti, nilai-nilai Pancasila, jiwa nasionalis. Kemudian yang paling penting adalah nilai keagamaan harus ditanamkan kepada siswa tersebut. Ya. Jadi memang di sini saya lihat pertanyaan memang luar biasa, ada beberapa kelompok, baik itu individu. Kalau individu biasanya itu kebanyakan siswa itu pengaruhnya itu biasanya kalau individu itu dari pengaruh apakah dari keluarga, tekanan keluarga, ataupun pekerjaannya selama dia masih bersekolah, ataupun hal-hal lain yang mungkin ada melekat di dalam pikirannya, itu biasanya dalam hal-hal yang individu. Nah sebenarnya kita sebagai guru untuk ke hal-hal yang seperti itu sangat sulit masuknya. Karena kenapa? Tidak semua siswa itu
ada keterbukaannya ketika mau keluarganya ada masalah, sharingnya itu tidak mau terbuka dengan kita. Jadi tidak semua siswa itu seperti itu, kebanyakan tertutup kalau hal-hal yang berkaitan dengan individu tadi, ya. Jadi hanya kita bisa mengarahkan, memberikan dia agar bersabar, kemudian agar dia bisa mengontrol diri, jangan sampai dia larut dalam kesedihan, ya, ikut dalam bermasalah, misalnya gara-gara orang tuanya bermasalah lalu dia juga bermasalah, itu jangan sampai terjadi. Kita hanya bisa memberikan seperti itu dan memberikan agar dia tetap sabar dalam menghadapi masalah, ya. Ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut untuk poin yang keenam, Ya. terkait perbedaan individu. Bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak memberikan pembelajaran dan proses mendidik dengan siswa yang berbeda, perbedaan bakat, minat, kemampuan kognitif, dan latar belakang yang berbeda? Ya. Biasanya pembelajaran ini, ya, memang betul setiap kelas itu, setiap siswa itu memiliki pemikiran, pola pikir, karakter yang berbeda-beda, ya. Dia tidak sama. Jadi yang si A berpikir, memiliki pola pikir atau karakter, sifat dan perilaku berbeda, yang B juga demikian. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan yang mana lebih cocok kepada siswa yang B dan mana yang lebih cocok kepada siswa yang A tadi, agar mereka bisa menyerap apa yang kita ajarkan tadi selama kita mengajar. Jadi jangan sampai ketika kita mengajar ada sebagian siswa ataupun beberapa siswa itu memang tidak bisa menerima apa yang kita berikan. Itu jangan sampai terjadi, karena sangat sulit. Terkadang kita menggunakan cara seperti ini mengajar, toh sebagian juga tidak ngerti. Nah, ini harus kita rubah, harus kita cari solusi bersama. Apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga tidak mengerti dengan cara yang seperti itu? Nah, rata-rata Bapak memang di kelas seperti itu menanyakan, maunya seperti apa, enaknya seperti apa, apakah dengan cara ini mungkin sulit, kita rubah lagi. Mungkin ada sebagian yang sudah mengerti. Karena apa? Setiap anak itu kadang-kadang ada yang berpikir cepat, ada yang berpikir lambat, cara dia menangkap apa yang diberikan penjelasan oleh guru. Jadi memang cara pembelajaran itu berbeda-beda. Namun bagaimana kita menyatukan suatu pembelajaran itu menjadi satu agar anak itu mengerti, itu memang harus kita pikirkan dulu. Kita gali dulu anak-anaknya seperti apa sifat dan karakternya, biar kita enak dalam menjelaskan. Karena biasanya di kelas setelah kita memberikan pelajaran materi, kita tanya satu-satu, udah mengerti? Udah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, terkadang anak di situ dia malunya di situ, padahal sebenarnya belum mengerti tetapi mengatakan udah mengerti. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita membuat siswa itu agar menghilangkan budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang seperti itu, agar mereka ini aktif dalam belajar? Kita berusaha memberikan suasana kelas itu tenang, jangan memberi mereka tegang, membuat mereka tegang sehingga mereka nanti takut dalam memberikan pertanyaan. Salah satunya ketika saya mengajar memang itu kebanyakan terjadi. Oh, tidak berani bertanya dengan bapak ini karena gini. Kebanyakan siswa itu seperti itu. Tapi itulah, kalau kita bisa membentuk suasana di kelas, ketika siswa itu tidak mengerti, paling cepat dia merespon untuk bertanya. Nah, itu salah satu kuncinya. Terima kasih. Oke, baik. Yang poin terakhir terkait dengan masalah-masalah tentang siswa yang beraneka ragam, bisa Bapak berikan tips atau saran untuk kami para calon guru bagaimana menghadapi masalah tersebut untuk tetap mampu menjalankan tugas dan kewajiban kami? Oke, terima kasih. Apa tadi yang beraneka ragam, apa masalahnya? Iya. Ya. Nah, itulah poin yang terakhir, mungkin poin cukup menarik juga untuk saya jawab. Bagaimana kita menghadapi permasalahan yang beraneka ragam terhadap siswa, ya, untuk jadi pedoman guru-guru ke depan nanti. Tentu saja yang pertama yang kita butuhkan yaitu kesabaran. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita memberikan motivasi, solusi kepada siswa-siswa tadi yang dianggap apa tadi? Beraneka ragam Permasalahannya. ya, permasalahan. Iya. Yang pertama yang perlu kita kaji ketika permasalahan itu terjadi, yang beraneka ragam, berbeda-beda permasalahan yang mereka hadapi, ya kita gali satu persatu, ataupun per kelompok, per individu, atau dalam kelompok kecil tadi apa permasalahannya. Kemudian kita ajak duduk bersama, kita selesaikan, cari solusinya, dan jangan sampai penyelesaian masalah itu menggunakan kekerasan, ya. Karena hidup di era sekarang yang namanya menyelesaikan suatu masalah itu tidak zaman lagi menggunakan sistem kekerasan.
Karena hukum kita berlaku untuk siapa saja. Ya, hukum kita tidak tebang pilih. Kalau boleh Bapak menguraikan kata-kata hukum satu di sini, Bapak menguraikan. Equality before the law. Ya. Apa itu? Persamaan di hadapan hukum. Ya. Kemudian ada yang namanya ibi sukrietas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya. Jadi yang Bapak jelaskan di awal tadi, ibi sukrietas equality before the law itu adalah persamaan di hadapan hukum. Artinya semuanya sama. Tidak ada yang beda, apakah dia dari kalangan pejabat, dari pengusaha, dari petani, dari berbagai macam latar belakang, apakah dia dari anak dari bawah umur, itunya semua bisa terjerat hukum. Kalau kita salah dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Karena proses hukum kita sudah jelas, adanya peradilan anak itu sudah tersendiri, ada untuk peradilan umum, jadi udah ada. Jadi jangan beranggapan ketika anak-anak bermasalah itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Bisa, cuma kebanyakan itu diselesaikan secara mediasi, jarang. Kalau hal-hal dianggap belum terlalu besar, belum terlalu meluas, dampaknya tidak terlalu besar, itu biasanya diselesaikan secara mediasi. Nah, itulah caranya kita menghadapi bagaimana permasalahan seorang anak itu, memberikan solusi, memberikan masukan-masukan yang baik, yang positif, serta bermanfaat untuk dia agar tetap bisa berubah ke depan. Bagaimana ketika dia menjadi seorang yang misalnya nakalnya di luar batas anak-anak, kemudian bagaimana cara kita merubah karakternya agar nakalnya perlahan dirubah menjadi orang yang benar-benar tidak lagi memiliki kenakalan yang berlebihan itu tadi. Ya, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat baik untuk adik dalam tugas kuliah, untuk anak-anak atau nanti yang nonton YouTube video ini bisa bermanfaat bagi kita. Saya berbagi tip ini adalah berbagi pengalaman juga selama saya mengajar di SMK Negeri 1 Blimbing Hulu. Dan bahasa atau kata terakhir dari saya, terima kasih atas kepercayaannya dari adik-adik, terutama siapa namanya tadi? Tomo dari STKIP Katulistiwa Sintang yang telah mempercayai kami di sini, Dewan Guru terutama, untuk berwawancara dalam menjelaskan beberapa poin yang dia tanyakan tadi. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Blimbing Hulu, kepada Wakil Kepala Sekolah SMK Blimbing Hulu, dan seluruh guru yang ada di SMK Blimbing Hulu. Harapan saya ke depan pendidikan kita tetap maju, tetap jaya, dan semoga Indonesia bisa menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh, bermartabat, dan bisa memberikan dampak yang positif baik di dalam skala nasional maupun internasional. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih ya Pak Ya. telah menjawab beberapa pertanyaan saya, dan terima kasih juga atas waktu yang Bapak luangkan untuk menjawab pertanyaan saya. Iya. Mungkin hanya ini Pak yang pertanyaan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan Bapak telah bersedia diwawancarai. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya. Sampai ketemu. Ya. Baiklah, berikut adalah kesimpulan dari wawancara video tersebut, di mana masalah-masalah yang sering guru hadapi di saat proses pembelajaran, yaitu kebanyakan siswa sering bolos sekolah dan tidak mengerjakan PR. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya guru melakukan bimbingan konseling. Dan untuk tipsnya, guru juga bisa melakukan pendekatan diri kepada siswa tersebut, baik individu maupun kelompok, menganggap mereka sebagai teman dan berdasarkan asas kekeluargaan. Mungkin sekian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.